Selanjutnya, yaitu pemaparan materi kedua dan diskusi yang akan dimoderatori kembali oleh Bapak Dr. Gatot Prabantoro, SEMM, selaku Kepala Bagian Admission Center sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kepada Bapak Dr. Gatot Prabantoro, SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Stay Indonesia. Oke. Saya tadi sempat khawatir setelah ada view dan sebagainya itu, wah kayaknya nggak jadi workshopnya ini. Tapi ternyata semua masih semangat. Yang terhormat Bapak Ketua 3, Bapak Nasahidin, Bapak Asir, Bu Ti, dan Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa SMA semuanya. Dan Bapak pembicara ada dua, kami mohon Bapak Waridin dan Bapak Nurjaman untuk maju ke depan. Sebelum Pak Waridin dan Pak Nurjaman mempresentasikan tentang etika bermedia sosial, mungkin saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau berdua. Yang pertama Bapak Waridin, SPD M Hum. Beliau, nah ini, lahir di Costa del Norte, Argentina ya Pak? Oke. Nah, beliau mengajar di SMAN 8, mengajar di Universidad Katolika Argentina, kemudian jadi kepala sekolah juga. Beliau S1-nya dari Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, S2-nya dari Ilmu Linguistik Universitas Indonesia. Yang berikutnya, Bapak Nurjaman MPD, beliau lahir di Cilacap, bukan Citayam Mbak ya. S1 dari Informatika Sistemik Jayakarta, kemudian S2 Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Beliau adalah Wakil Ketua SMAN 61 Jakarta, ajar BTIK, kemudian Ketua Teknis Provinsi DKI 2022. Kami langsung saja, tidak perlu berlama-lama, silahkan Pak Waridin dan Pak Nur. Baik. Terima kasih Pak Gatot selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sivitas Akademika Stay Indonesia, kemudian rekan saya Pak Nurjaman, Bapak Ibu guru, pendamping dari anak-anak yang luar biasa, kemudian anak-anakku semua ya, perwakilan SMA seluruh DKI Jakarta. Terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, karena sekarang saya itu luar biasa nilainya. Saya agak pesimis tadi Pak Gatot karena acara sebelumnya bahkan saya sampai lupa saya harus berdiri di depan ya. Tadi ada yang tiktokan, yang lebih memukul lagi tadi siapa? Zidan, luar biasa ya. Pertama cool banget, saya pikir nggak bisa main TikTok, ternyata kayaknya goyang sampai bawah juga bisa kayaknya Pak Gatot. Goyang petir Pak. Kayaknya bisa ya. Baik, TikTok ini salah satu media sosial yang sekarang sedang booming, dan yang tadi adalah media sosial yang implementasinya masih sehat karena banyak varian-varian lain yang kemudian beraneka ragam. Jadi bayangkan kalau tadi Zidane pakainya tidak lengkap ya. Banyak kan sekarang begitu kan, TikTokannya begitu kan. Nah itulah hal-hal yang kita waspadai, karena kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah keasikan, tapi ternyata kita sedang menggali lubang kubur kita sendiri, bahayanya. Baik, saya mengajar di SMA 8, kemudian baru promosi kepala sekolah di SMA 102 Pak Gatot, kemudian PLT di SMA 11, ini ada anak saya SMA 11, Ibu pendamping juga. Kemudian
ternyata ketika saya berperan sebagai kepala sekolah, ini juga luar biasa. Karena didapati media sosial itu sangat mendominasi, bahkan masuk ke kelas ajar. Anak-anak ketika sedang belajar pun agak sangat susah ketika harus dilepaskan dari media sosial. Baik, lanjut. Apa sih media sosial? Ini saya pikir ini sebenarnya teoritis ya. Saya yakin apa yang disebut media sosial tidak penting, tapi bagaimana kita mengimplementasikan media sosial itu dengan sehat, dengan bijak, itu yang sangat penting. Ya. Lanjut. Nah, internet yang di dalamnya untuk kita bermedia sosial itu seperti pisau bermata dua. Ya, pisau bermata dua. Jadi menurut Direktur Eksekutif UNICEF, pada tahun 2020, kehidupan jutaan anak dalam pandemi COVID-19 menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan berinternet. Tentunya internet fasilitasnya, aplikasinya media sosial, ya. Kemudian menurut Nahar 2020 dalam akura.co, anak-anak yang tidak memiliki niat untuk melakukan hal negatif dalam internet, mereka bisa ditawarkan dengan pilihan yang mengarahkan mereka pada perbuatan negatif. Kita lagi browsing pelajaran, tiba-tiba muncul iklan, ya kan? Bahkan sangat menggiurkan iklannya, yang tadinya kita tidak ingin melihat karena situasi, maka kadang-kadang kita terbuai dengan apa yang tiba-tiba muncul di hadapan kita. Inilah, jadi internet atau media sosial itu seperti pisau bermata dua. Lanjut. Ini contoh kasus-kasus yang ada karena media sosial, ya. Ini ada kasus siswa SMP, pernah ingat mungkin ya si Audrey, ya, yang di Pontianak, Kalimantan Barat, dikeroyok oleh sejumlah siswa SMA yang dipicu masalah asmara dan saling balas komentar di media sosial. Desember 2018, pelajar SMP di Bekasi dikeroyok 4 orang pelajar lainnya setelah saling ejek di media sosial. Ya. Kemudian ada lagi di Bintaro, 1 korban tewas setelah 2 kelompok pelajar saling tantang untuk berduel di Instagram. 2019, Amir Hamdani meregang nyawa karena luka bacok. Amir tewas setelah bertengkar dengan MR di media sosial. Bahkan saya belum lama ini mendapat pesan ya, yang mengaku dia orang yang tinggal di Malaysia. Nih, kemarin saya dapatkan nih pesan ini. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Saya Ahmad Yusuf, tinggal dan bekerja di Malaysia. Saya melakukan mengirim ini via pesan, dan dia mengaku punya uang yang akan disalurkan ke saya karena saya akan ke Indonesia dan saya tidak punya keluarga di Indonesia. Sering kan begini kan? Tapi nggak ada kapok-kapoknya, padahal sudah kita cuekin, sudah pernah mungkin diriku sebagainya. Untuk orang-orang yang awam dalam hal apa? Banyak ya orang-orang yang selama ini mungkin tidak masuk atau tidak akrab dengan internet. Tapi kemudian ketika mereka tahu dalam situasi dunia maya, baru kemudian mereka apa istilahnya ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu gumunan, ya, gampang terpengaruh. Akhirnya percaya, akhirnya terjebak dalam situasi masalah yang misalnya yang seperti saya dapatkan tadi ya. Atau misalnya ketika kalian pernah dengar atau yang sekarang sedang ramai kasus meme stupa, ya kan? Lanjut ke ranah hukum. Padahal misalnya kalau kita lihat kayaknya sepele, tapi kalau sudah menyangkut ranah hukum tidak ada sepele-sepelean. Makanya hati-hati ya. Ini fakta akibat medsos ya. Baik, lanjut. Sisi negatif internet apa misalnya? Nih. Kita bisa renggang hubungan sosial, misalnya anak kurang berinteraksi dengan orang lain, kemudian cenderung mengisolasi diri, anak kurang peduli dan responsif dengan kondisi di sekitarnya, kemudian menjadi pribadi pemarah, mereka menjadi mudah marah dan tantrum. Tantrum itu gampang meledak ya. Ngamukan dan sebagainya. Terpapar pemikiran buruk, ya ini.
eh, hati-hati ya, karena sekarang tim cyber polisi juga sudah merambah ke wilayah-wilayah pelajar. Ya, jadi hati-hati ketika kalian dengan apa ya, misalnya nih, kalian asik foto dengan background atau spanduk misalnya nama yang berbau geng, misalnya ya. Kemudian kalian tampilkan di Instagram kalian, kemudian ternyata nama geng itu misalnya berbuat jahat atau melakukan kesalahan, melawan hukum. Nah, ketika jejak digital kita itu ada di sana, maka kita bisa masuk ke dalam wilayah hukum itu, ya. Atau misalnya kalian misalnya diiming-imingi oleh hal-hal yang sangat fantastis ya, yang ada di media sosial. Di Facebook saya, profil foto saya masih profil foto jadul, Pak Gatot. Ketika saya masih agak ganteng, ya. Kemudian foto banyak bohong sekarang kan? Foto banyak yang bohong. Jadi ketika saya difoto, padahal hitam, nah karena fotonya bohong jadi putih. Nah, ketika saya pakai foto profil yang lama pada zaman dulu, maka kesannya saya masih muda, ya, seperti penyanyi tadi mungkin ya. Nah, ketika saya datang ke sekolah yang baru 102, kan mungkin mereka penasaran, oh kepala sekolah dari SMA 8 dulu, kemudian namanya ini, coba lihat di Facebooknya, oh lihat profil fotonya di Facebook. Setelah lihat, loh kok nggak setampan fotonya, nah kan kecewa. Ya, jadi hati-hati, banyak hal yang tidak nyata dalam media sosial. Atau tadi misalnya, saya lahir di Costa del Norte. ¿Quién entiendo Costa del Norte? Siapa yang tahu Costa del Norte? Gimana coba Costa del Norte? Ada nggak yang tahu? Ada yang guru geografi? Ada yang guru geografi? Costa Rica di mana? Costa Rica? Amerika Selatan, agak ke tengah ya. Costa Rica kan aslinya artinya costa pesisir, Rica itu kaya, pesisir yang kaya. Porque yo nació en la Costa del Norte, yo tengo nombre de familia Ortega. Karena saya lahir di Costa del Norte, saya punya nama famili Ortega. Nah, Costa del Norte itu costa pesisir, L dari Norte Utara, Pantura. Makanya nama famili saya Ortega, sama dengan Amancio Ortega ya. Itu yang punya Zara kan? Nah, itu cuman Amancio Ortega itu asli, Pak. Kalau Warini Ortega orang Tegal asli. Karena Costa del Norte artinya pesisir utara ya, atau Pantura. Sama dengan Panur Zaman sebetulnya, Cilacap ya. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak orang kepenak. Itu semuanya kita orang ngapak. Nah, kan seakan-akan bener ya, saya di Costa del Norte karena ada Costa Rica. Bisa sedikit bahasa Spanyol, padahal bohong. Ya kan? Jadi hati-hati dengan media sosial. Coba kalau nanti kita bertemanan di Instagram atau di Facebook, foto profil saya masih muda banget, saya padahal itu juga bohong. Bener tapi masa yang lalu. Oke, lanjut. Cara aman anak berinternet ya. Jadi lanjut, Pak. Ya, jadi kita sebagai orang tua, ya Bapak Ibu guru, atau mungkin anak-anak sebagai pribadi, ini juga harus membentengi diri. Bagaimana cara kita aman berinternet atau bermedia sosial? Tentunya kita mengajar pentingnya privasi. Jangan asal diposting, ya. Kita ngeluh apa diposting. Kita senang diposting, kita lagi makan di mana diposting. Ada hal-hal yang sifatnya privasi, ya. Ada hal-hal yang sifatnya milik kita saja, ya, sehingga kenapa begitu ya? Karena begini, teori sekarang negara adidaya sekarang adalah negara yang mendapatkan atau yang punya paling banyak informasi. Maka kebalikannya, orang yang paling lemah adalah
orang yang informasinya dapat diakses dengan mudah. Borok-boroknya kelihatan gitu, gampangnya begitu ya. Jadi kita jangan terlalu mudah untuk membuat postingan yang sifatnya privasi. Lanjut. Menerapkan batasan-batasan bermain internet. Ya, jadi ya, kenapa? Ini salah satu masalah ketika kita bermain ini ya. Teknologi informasi. Ya, jadi kita harus mengerti batasan-batasannya. Ya, tadi mungkin berawal dari ejek-ejekan di media sosial, tapi ternyata kemudian menjadi berbuntut karena ada ketersinggungan akhirnya sampai menghilangkan nyawa. Ya. Atau misalnya keperluan kalian ngisi konten, kan pernah dengar berita ya, untuk ngisi konten menghadang truk kemudian sampai tertabrak. Itu sangat konyol kan? Nah, hal-hal itu yang kemudian hati-hati dalam bermedia sosial. Lanjut. Menjelaskan risiko cyberbullying. Nah ini, jadi hati-hati. Yang tadi peristiwa yang bermacam-macam tadi, ya akibatnya ada pembunuhan dan sebagainya itu karena perundungan di cyber, ya perundungan dunia maya. Ya, jadi hati-hati karena ini bisa berakibat bahkan jejak digital itu bisa bertahan sampai kapanpun, ya sehingga risikonya sangat jangka lama. Lanjut. Manfaatkan fitur parental control. Jadi saya yakin di aplikasi-aplikasi untuk kita sebagai orang tua kan ada fitur-fitur pengaman. Ya, kita sebagai orang tua atau adik-adik sebagai kakak ya yang punya adik, silakan manfaatkan itu. Ya, lanjut. Ya, sediakan kegiatan lain. Alhamdulillah sekarang PTM sudah normal ya, ekskul sudah normal sehingga kegiatan kalian berselancar di dunia maya saya yakin sudah mulai terkurangi. Nah mudah-mudahan dengan kenormalan baru ini kegiatan kalian lebih positif sehingga lebih banyak bergeraknya ya. Mudah-mudahan tidak mager lagi ya, tidak mager lagi. Karena selama PJJ seperti anak saya beli seragam Pak Gatot selama PJJ kemudian belum dipakai untuk sekolah. Sudah nggak muat, ya sudah nggak muat. Hanya ketika PTM harus beli seragam lagi, ya. Itu. Baik, lanjut. Menjadi orang tua yang melek teknologi informasi. Jadi kita juga jangan sampai atau kalian sebagai kakak ya, kita sebagai orang tua, bapak ibu guru, ini juga harus melek teknologi informasi. Kenapa? Karena kadang-kadang dari teknologi informasi itulah kita bisa mengakses, maka kita bisa tahu apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan. Karena ini Jakarta Timur, Pak Gatot, untuk kawasan Jakarta Timur ini termasuk yang rawan tawuran, ya. Dan mereka ini ternyata membuat skenario-nya itu lewat media sosial, ya. Jadi kita sebagai guru, ya, berarti kita juga harus melek terhadap teknologi informasi. Lanjut. Oke, ini saya pikir tadi berkaitan ya. Terus lanjut. Nah ini Bapak Ibu peran pendidik ya. Peran orang tua, yaitu kita sebagai pendidik maka mengajak anak bersikap baik di media sosial, mengambil hal positif untuk pengembangan anak, mengajak anak untuk mengakses media sosial yang positif. Sebagai pendidik, sebagai pelindung, sebagai pengarah, penasihat, dan sebagai penanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jadi kita harus peran di hal-hal yang positif ini. Karena yang tadi saya katakan, media sosial ternyata bisa sebagai pisau bermata dua. Contohnya sekarang kalian mungkin sedang mempunyai proyek P5 ya. Disitulah kemudian pemanfaatan media sosial juga terlibat. Nah, ketika itu dimanfaatkan hal positif, saya yakin nanti itu menjadi pembelajaran yang baik, ya. Dan mudah-mudahan untuk kurikulum Merdeka ini pemanfaatan media sosial akan terfasilitasi sebagai hal-hal yang positif.
Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini, posting yang penting, bukan yang penting posting. Jadi posting yang penting-penting aja, bukan yang penting posting. Karena apa? Karena ketika kalian sudah memposting, maka sudah ada yang mengunduh, maka susah kemudian akan ditarik. Ketika kalian sudah memposting, maka itu sudah menjadi milik masyarakat. Lanjut. Oke, ini juga saya pikir ini ya. Jadi ada semacam akronim untuk prinsip bermedia sosial, ya, think, true, helpful, illegal, necessary, kind. Oke, nanti ini penjelasannya, nanti kita bagikan materinya, Pak Gatot. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah ini, saring dulu baru sharing. Ya, ini penting, sederhana, tapi ini intinya di sini ya. Saring dulu baru sharing. Lanjut. Saya pikir itu untuk dari saya, untuk kemudian itu oleh Pak Nurjaman. Pak Gatot, saya serahkan ke Pak Gatot selaku pembicara. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung. Oke, terima kasih Pak Gatot. Mohon izin Pak Gatot, mohon izin Bapak. Mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ada dari kampus, kemudian Pak Gatot, Pak Waridin, Bu, dan teman-teman anak-anak yang saya banggakan yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di STIE ya. Alhamdulillah di sini kebetulan saya diajak sharing oleh Pak Waridin dan Pak Gatot ya Pak. Nah sharingnya itu mengenai media sosial anak-anak. Sebenarnya biasanya Bapak ini ke materi ke orang tua nih. Jadi kalau ke anak-anak harus polanya harus sedikit dirubah Pak. Jadi gini nak, media sosial ini memang luar biasa ya. Dan diharapkan dengan media sosial anak-anak bisa memaksimalkan, memanfaatkan penggunaannya. Saya sedikit cerita ya mengenai masa kelam saya dulu. Ya. Jadi pada zaman dahulu, waktu saya belum bisa memilah-milah media sosial, itu saya mendapatkan informasi sebuah aplikasi yang bisa membuat cepat kaya. Pengen nggak nak cepet kaya? Pengen kan ya? Nggak ngapa-ngapain duitnya keluar gitu. Ya. Nah, waktu itu pernah saya tuh. Jadi tanpa disaring dulu, kemudian saya coba-coba, alhamdulillah lumayan habis-habisan. Nah, jadi di situ saya belajar, ini masa lalu ya. Ini cuman buat pengalaman saja buat kalian. Dan dari situ kita belajar pada saat kita memanfaatkan suatu media, tapi tidak tadi dari paparan Pak Waridin, tidak disaring dulu, kemudian kita telan mentah-mentah, oh ternyata katanya bisa jadi langsung kaya gitu kan. Nggak taunya bukan kaya, tapi malah bangkrut jadinya. Nah itu ya, itu kondisi. Nah, tapi pada saat kita bisa memanfaatkan itu, saya pengen tahu nih, orang paling kaya sekarang di dunia siapa? Elon Musk ya. Bagaimana Elon Musk itu memanfaatkan teknologi informasi, kemudian bisa menaik turunkan suku bunga luar biasa permainannya ya, Elon Musk. Nah, kita melihat bagaimana dia bisa menggerakkan suku bunga, kemudian kekayaannya itu cepat banget ya. Tapi jangan lihat sekarangnya. Bagaimana lihat dulu Elon Musk belajar coding ya. Awal-awal dia belajar coding, kemudian bikin aplikasi PayPal. Nah, usahanya luar biasa. Jangan lihat sekarangnya. Nah, jadi dengan media sosial sekarang ini Elon Musk luar biasa bisa membolak-balikan valuta itu ya.
Nah, seperti yang ada di layar ini adalah media sosial yang memang mungkin kebiasaan kita sehari-hari. Bapak tanya, kalau di rumah kalian lebih sering nonton YouTube apa TV? Ya kan? Sudah berubah, sama dengan saya juga. Nah, cuman mungkin beda ya. Ada yang TikTok, YouTube, TV itu sekarang kasihan. Kalau kita lewat depannya, loh kok saya nggak pernah dicolek lagi gitu. Ya TV sekarang itu. Nah, pemanfaatan media sosial ini yang diharapkan kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian di awal ada judulnya etika bermedia sosial. Karena betul tadi ibaratnya pisau ya, bermata dua. Anak-anak, ini benar-benar kejadian yang diharapkan tidak terjadi pada kalian ya. Jadi pada saat kalian menggunakan media sosial, saat ini mungkin ya niatnya cuma bercanda. Suatu saat, pada saat kalian mencari kerja, ditolak gara-gara itu. Gimana rasanya? Sakit. Ya, gara-gara apa? Media sosial yang menjadikan kamu nggak diterima, walaupun kamu punya keahlian, kemampuan, dan skill yang bisa mengerjakan apalah. Tapi gara-gara etika, udah. Contoh, tahu-tahu kamu mau dipromosikan jadi jenderal, tahu-tahu di media sosialnya kurang baik. Nah, akhirnya nggak jadi seperti itu ya. Mas, maaf, lanjut. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah data di Indonesia. Jadi kalian nih termasuk ya. Waktu orang Indonesia mengakses media digital tahun 2022. Jadi sekarang. Jadi rata-rata setiap hari itu 8 jam. Bener nggak sih? Apa bisa lebih nih? Bisa lebih ya. Tapi ini kan dibikin rata-rata. Mungkin kalau kayak kita digabungkan, saya kerja dulu baru lihat. Nah, ini rata-rata kita. Kemudian sampai ke bawah, nah di sini nih. Jadi waktunya luar biasa untuk mengakses. Nah, jangan sampai waktu yang luar biasa kalian gunakan untuk melihat itu tapi tidak bermanfaat. Nah, ini poinnya ya di kita ya. Lanjut, Pak. Kemudian alasan utama di Indonesia menggunakan internet tahun 2002. Nah, yang paling banyak 80,1% menggunakan internet untuk menemukan informasi. Betul. Betul sekali. Nah, ini contoh kemarin Bapak waktu bikin tesis ya, kan pusing nih. Cari sana sini, mohon izin ya Pak. Cari sana sini mengenai tesis yang sedang saya kerjakan. Coba kalau nggak ada media sosial. Aduh, pusing sekali ya. Nah, seperti itu ya, contoh. Kemudian yang kedua, kemarin saya coba mempelajarin suatu kode pemrograman, bahasa pemrograman yang di Gramedia nggak ada. Saya coba Gramedia, kok nggak keluar-keluar. Di YouTube banyak banget. Intinya sekarang, yaitu tadi pisau bermata dua. Kamu pengen jadi apa? Mau orang baik atau orang tidak baik? Semuanya ada. Tinggal pilihannya. Kalau orang baik berarti akan membuat hidupmu jadi tidak nyaman. Kalau ingin jadi orang baik, pengen jadi ahli apapun ada. Ya. Pengen seperti Elon Musk membuat Tesla ya, kemudian membuat solar panel, itu bisa sekali, tinggal buka YouTube bisa. Tapi etika kita bagaimana? Ya, ini menurut survei dan yang paling bawah sebanyak 58,8% menggunakan internet untuk menonton video, TV dan sebagainya. Contoh kalau di rumah ya, Mak lagi ngapain? Biasanya kalau ibu-ibu ngapain? Ya, masak. Kalau enggak yang paling nyebelin adalah drakor. Dicolek nggak mau. Mak, kopi belum? Ntar dulu. Nah, itu kondisi sekarang. Tapi ya moga-moga yang di tempat Bapak Ibu enggak ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, untuk pengguna Facebook saat ini, Facebook ini sudah diakuisi oleh siapa? Bukan diakuisi. Twitter diakuisi oleh Facebook ya. Nah, Facebook rata-rata 25-34 pengguna ini saat ini, dan menyukai tipe konten berbentuk video kebanyakan. Ini dulu saya kejebaknya di Facebook.
Jadi pada saat itu ada informasi, ayo cepat kaya, pakai ini, saya ngikutin, nggak taunya bangkrut. Nah, belajar dari situ. Nah, anak hati-hati nak, saring informasi yang bikin kamu kelihatannya kok mudah banget ya. Nah, di sini kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di Facebook ya, yang membuat belajar kamu lebih mudah. Kalau di sekolah belajar matematik mungkin menyeramkan mungkin ya, Bapak Ibu guru, wah gurunya sudah tua, ngeselin lagi kan. Nah, ngeliat di media sosial gurunya cakep, neranginnya enak gitu kan. Nah, itu kan salah satu media untuk memudahkan kita belajar. Lanjut. Kemudian Instagram. Instagram ini juga salah satu yang digunakan di masyarakat kita luar biasa. Kalau kalian tidak bisa memanfaatkan Facebook, Instagram, sayang banget. Sayang banget. Apalagi dengan ilmu manajemen ya, dia yang diajarkan oleh STE. Intinya bagaimana kita memanfaatkan. Karena teman-teman Bapak kebanyakan ya, sekarang ngejual sesuatu tinggal upload. Kalau kalian bisa menjual sesuatu yang positif, menjual itu ada dua macam ya, barang atau kemampuan kalian. Kalau kalian bisa nge-branding diri kalian dan bagus dimasukkan di Instagram, contoh, siapa yang mau belajar bahasa Jepang? Kamu ngomong aja di internet atau di Instagram ya, itu otomatis akan banyak dilihat. Nah, itu salah satu media untuk mendapatkan materi. Ya, itu contoh salah satu contoh kecil ya. Lanjut. Nah, YouTube ini apalagi nih? Kita lihat bagaimana di Indonesia fenomenanya ya. Tadinya orang nggak tahu pekerjaan YouTube apa sih gitu kan. Kalau di kampung ada tuh teman sampai saya tuh kadang diledek sama tetangga ya. Tahu-tahu beli mobil gitu kan. Ini dari mana? Apa ngepet atau apa gitu? Tahu ngepet nak? Ya? Melihara tuyul. Ya, atau ngelihara babi ngepet gitu yang tahu-tahu mendapatkan duit gitu. Nah, era sekarang dengan adanya media sosial, kita bisa menggunakan itu untuk hal yang positif seperti tadi, bikin konten yang bagus. Ingat, konten yang bagus. Jangan buat keren-kerenan karena suatu saat, yaitu tadi balik lagi, kalau kamu nyari kerja konten yang gak bagus, habis kamu. Ya. Karena sekarang kalau kita lihat di dunia kerja, kalau kita cek di internet ya, browsing, di riset, kebanyakan untuk mencari suatu kandidat yang terbaik, salah satunya Google ya. Di Google, cari umpamanya di sini namanya siapa Mbak? Tadi yang juara? Nah, Hera. Nah, Mbak Hera ini pengen dijadikan direktur Bank Mandiri umpamanya ya. Amin. Nah, pada saat mau jadi direktur Bank Mandiri di browsing dulu, coba profilnya Hera, set. Gak taunya Hera, tek jadi ustadz, nah langsung dijedain. Nah, umpamanya contoh kecil seperti itu. Tapi pada saat di browsing Hera muncul fotonya, kemudian ada hal yang tidak baik 10 tahun yang lalu, habis. Jadi nak, hati-hati penggunaan medsos. Makanya ada tadi etika. Bagaimana kita menggunakan yang baik. Jangan sampai itu menjadi sejarah yang kurang baik di kita tapi terdigitalisasi. Waduh, bahaya. Ya. Lanjut. TikTok. Wah, ini nih yang lagi trending topik ini di mana-mana, TikTok ya. Jangan sampai kita ya selebe-selebe tadi tapi pada saat jalan ya bener kata Pak Waridin tadi, karena kan banyak ya yang gitu ya. Jangan sampai itu sejarah digital yang tidak bisa dihilangkan loh. Hati-hati ya pada saat menggunakan medsos ini. Ini sangat berbahaya. Kalau untuk positif bisa menjadi luar biasa. Kalau untuk negatif habis luar biasa. Ya. Kalau untuk positif luar biasa, kalau negatif habis luar biasa. Ya. Itu. Ini beberapa platform media sosial memang sekarang ini bisa menjadikan hidup menjadi lebih mudah ya, benar-benar.
Salah satunya WA ya, WhatsApp ya. Luar biasa sekali. Oke, lanjut. Nah, prinsip dalam penggunaan medsos yang pasti, yang pertama adalah jangan sampai medsos ini nanti merugikan kalian tadi. Kamu memposting yang nggak benar, suatu saat akan dilihat. Nah, atau enggak di capture yang lain, orang lain, makanya hati-hati. Kemudian tidak merugikan sekolah. Gara-gara sebel sama sekolahnya, airnya mati, tahu-tahu di medsos, sekolahku males banget, airnya mati mulu. Itu matinya kapan? Nanti suatu saat dikira beneran sekolahnya mati mulu airnya. Atau listriknya mati mulu, atau internetnya mati terus. Hati-hati nak, ya, itu bisa merugikan kita. Kemudian tidak merugikan orang lain. Jangan sampai menceritakan orang lain di medsos. Ini akan terlihat terus, dikira benar. Mungkin bercandaan ya, dan yang pasti tidak melanggar hukum. Udah, sekarang apapun ini yang kita lakukan, kita bisa digitalisasi dan kalau sudah nyampe ke lempar di medsos berbahaya sekali. Lanjut. Jangan merugikan diri sendiri yang pasti. Curhat di medsos. Aduh, jangan. Saya kemarin ya, nilai ulangannya jelek. Ya kan, di DP, ya nyebelin banget sih guru ini gitu. Waduh, jadi kan tahu semua, dikiranya gurunya nyebelin, nggak taunya cuma pengen curhatan gitu ya. Kemudian membuka aib diri sendiri, keluarga dan kerabat, aduh jangan deh, karena ini akan terekam ya, terekam terus menerus dan akan terlihat nanti. Pengungkapan kabar berita isu yang belum jelas kebenarannya ya, dan ini contoh ya, kemarin ada tawuran gara-gara memang diskenariokan, kita coba, ini sengaja ini dikondisikan, pura-pura menantang dari sekolah A, sebenarnya sekolah A nggak nantang, tapi memang dikondisikan biar sekolah A dan sekolah B berantem, hati-hati nak, ya, itu kita nggak tahu sebenarnya siapa yang lagi mengadu-adu itu, tahu tuh ditantangin, dikira beneran berantem, yang adu nonton, syukurin lu gitu. Nah, hati-hati di medsos. Itu sekarang benar-benar luar biasa. Terus kemudian yang sangat merugikan sendiri, tolong kalau keluar dari rumah nggak usah sekeluarga apalagi. Takutnya dimonitoring itu rumahnya. Ada yang sudah mengincar, kita di DP, ini lagi jalan-jalan ke taman mini bersama keluarga. Pasti malingnya seneng, wah gue udah diinformasi ini. Berarti rumahnya kosong dong. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan sampai merugikan diri sendiri. Kita harus melihat siapa yang kita informasikan juga. Boleh kita ya berbahagia, memasang di mana, DP-nya di mana, tapi hati-hati. Jangan sampai itu yang merugikan kita. Nah, contoh saya lagi di Monas umpamanya. Teman kita yang nggak suka, wah ini di Monas ini sendirian, umpamanya seperti itu. Sama aja menginformasikan kan? Itu ya. Lanjut Pak. Nah, dampaknya ini yang sangat berbahaya. Calon pemberi kerja di masa depan selalu memeriksa media sosial. Jangan pertaruhkan masa depan Anda saat ini gara-gara ingin populer. Mempertaruhkan masa depan loh. Ya, ngeri nih. Tapi kalau hal yang positif menjadi masa depan yang cerah itu. Kalau yang positif, kalau yang negatif mempertaruhkan masa depan nih, hati-hati karena akan simpan. Memposting hal-hal yang negatif akan mempengaruhi psikologi Anda menjadi manusia yang berpandang jadi negatif terus. Jadi pikirannya negatif, nanti gimana ini, nanti gimana ya. Jadi berprasangka kurang baik. Akan menjadi catatan sejarah bagi Anda, anak cucu Anda sekalian berpotensi merugikan kita. Pasti itu. Jadi hati-hati pada saat memposting. Bukannya melerai suatu permasalahan, malah bikin berantem, iya. Kan gara-gara cuman siapa gitu kan, tahu berantem, ya. Oke, lanjut. Nah, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, hati-hati nih ya. Terutama tanggal lahir, nama ibu kandung, jangan sampai dikasih tahu. Kenapa nama ibu kandung? Untuk perbankan. Hati-hati tuh, jangan sampai ada yang nanya ibu kandungmu siapa gitu kan, ditanyakan. Hati-hati kalau perbankan minta kode itu kan
ada nama ibu kandungnya. Itu hati-hati. Kemudian senantiasa memulai etaka yang baik, hati-hati akun yang tidak dikenal. Sering kadang-kadang kita tahu-tahu ada akun masuk ya. Kalau umpamanya cowok, siapa nih tahu-tahu akun masuk cewek cakep gitu, dilayanin aja nggak taunya ingin mencari duit atau apa. Itu hati-hati. Ya. Kemudian pastikan postingan dia tidak mengandung syara ini. Jangan sampai gara-gara kita ingin hanya ingin curhat, tahu-tahu masuk penjara kan, aduh, ngeri lah sekarang ya. Karena undang-undang ITE itu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini kita harus waspadai ya, pada saat kita memposting yang enjoy-enjoy aja lah, asik-asik aja ya. Jangan sampai kita nyerempet-nyerempet ke orang lain atau apalagi syara. Nah, kemudian merepost yang belum jelas. Ada informasi, mohon maaf ya, apalagi contoh kayak waktu itu gempa nih, teman saya sampai trauma di daerah kalau nggak salah NTB, kan kenal waktu itu kegiatan, di sana itu trauma sekali kalau ada yang goyang-goyang. Nah itu ada salah satu temennya merepost, ada gempa sekian, rame heboh, akhirnya kan kacau, jangan sampai seperti itu sangat berbahaya. Ya saring dulu lah tadi. Memanfaatkan untuk proses pengembangan diri. Betul sekali. Nih ya, poin yang ke-7. Memanfaatkan untuk membangun jaringan, poin 8. Sangat bagus. Kebetulan teman-teman ya, saya mencoba membangun relasi teman-teman itu dari berbagai provinsi. Ada yang dari Papua, seluruh Indonesia lah. Untuk dijadikan teman, untuk berkoordinasi. Kemudian membangun diri. Membangun diri gini maksudnya. Jadi suatu saat nanti akan ketemu di mana kalian mempunyai keahlian di link ID ya gitu ya. Kamu tinggal memposting bahwa kamu bisanya apa. Nanti perusahaan akan melihat kamu dan kamu akan dipekerjakan. Digitalisasi. Contoh sekarang itu banyak sekali ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya mungkin di luar nalar kita. Contoh YouTube ya. Seperti itu ya. Jadi diharapkan kalian bisa memanfaatkan itu. Nah, contoh sekarang yang lagi dikerjakan oleh anak-anak ya, project ya. Kalian bisa promosikan, kalian punya akun Google semua kan ya? Pakai Google Site kalau bikin web susah. Pakai Google Site, kemudian mapping alamatnya kemana, buat jualan, kemudian teman-teman suruh apa? Suruh memberikan masukan, oh ini bagus, enak makanannya, segala macam. Nah seperti itu. Pakai Google Site aja nak. Insya Allah itu akan di Google, akan terdaftar dan akan dicari sama orang. Dan itu menguntungkan. Simple banget bikin webnya kok pakai Google Site gitu. Tinggal klik Google Site, nah nanti menu-menunya tinggal masukkan ke situ. Keren banget itu. Sangat-sangat mudah dan bermanfaat. Nanti reviewnya dari teman-teman, oh makanannya enak, belinya di sini harganya murah, udah orang akan ngejar. Saat ini kita aja umpamanya saya ini belanja jaringan ya, beli kabel, tinggal ngetik kabel murah ukuran 5 meter HDMI umpamanya gitu. Udah langsung tokonya. Logikanya anak-anak nanti kalau bikin project, makanan apa kan sekarang sudah mulai nih project ya. Silakan masukkan ke Google Site. Orang simpel banget kayak ngetik di Word lah ya. Ketik, tempelin foto, udah publish. Dengan mudah kita bisa melihat tanpa harus kita mempunyai pengetahuan untuk membuat membuat website. Simple, sederhana dan hasilnya sangat bagus. Menggunakan Google Site ya. Nanti silakan pulang dari sini coba dipraktekkan. Dan dikondisikan teman-teman mungkin satu kelas atau satu sekolah suruh review dong gitu, kan cepet trending tuh, set. Itu bisa jadi lumayan itu, jadi laku itu. Oke, lanjut Pak. Nah apabila berpotensi merugikan, itu jangan. Contoh berkeluh kesah mengenai sekolah, aduh capek banget, sekolahnya gurunya nyebelin banget, taruh di medsos, nggak boleh kayak gitu ya nak. Kemudian berkeluh kesah mengenai guru, sekolah, fasilitas, kemudian menyebarkan semuanya yang nggak jelas. Jangan seperti itu sangat merugikan kita. Nanti suatu saat kita udah kuliah, kita ngelihat tulisan kita,
kok kamu gitu banget ya dulu sama sekolah gitu. Kan jadi kita malu ntar. Ya. Oke ya, lanjut. Dan, aduh nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak nak? Kelihatan buram ya. Iya. Ya, intinya jangan sampai berpotensi melanggar hukum ya, yang tadi sara, kemudian mengunggah konten yang nggak baik. Nah, kelihatan nih ya. Intinya seperti itulah ya. Jangan sampai hanya ingin viewernya naik, bikin konten TikTok di tengah jalan kereta api gitu kan, nekat. Ya kan? Jangan sampai seperti itulah. Memang viewernya naik, tapi kan kita nggak bisa menikmati, orang udah ke akhirat. Ya nggak? Sengaja banget gitu ya, di depan kereta gitu kan. Lihat gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Itu konyol. Kemudian yang tadi ya kita joget-joget tapi nggak jelas gitu jogetnya. Viewernya naik tapi ujung-ujungnya ya kita di luar nanti dihujat jadinya ya. Kan nggak bagus. Oke ya. Kemudian melanggar hukum bikin informasi-informasi yang menimbulkan sara itu sangat tidak baik. Memprovokatif itu ya. Lanjut Pak. Dan 3 hal yang untuk memposting berikut sebelum posting harus apakah unggahan. Nah ini harus dicermati ya nak. Sebelum kalian akan memposting pastikan apakah merugikan saya nggak. Pikirin dulu. Suatu saat ini kalau gara-gara postingan ini saya nggak dapat kerja, waduh, jangan sampai ini. Kemudian merugikan sekolah. Gara-gara ini kepala sekolahnya panggil kepala dinas gimana? Kan kasihan. Kemudian berpotensi melanggar hukum, jangan sampai tahu-tahu pada saat ngunggah besoknya polisi datang ke sekolah, kan nggak boleh. Nah itu ya. Oke lanjut. Rambu-rambu konten media sosial yang produktif, kreatif, bermanfaat, inspiratif, pesan damai. Dan yang tadi kalau bikin sesuatu yang kreatif silahkan diupload di medsos supaya orang tahu bahwa kamu tuh kreatif, inovatif, dan pesan damai. Jangan sampai membuat wah ada keributan nih gara-gara kalian memposting sesuatu yang tidak baik. Ya nanti dicobalah bikin project, masukin Google Sheet, diinformasikan, diumumkan. Nah hasilnya seperti apa? Pura-pura yang review temennya ya. Kita kalah-kalin aja. Insya Allah tuh laku lah secepatnya itu. Ya lanjut. Terima kasih. Ya. Oke anak-anak itu ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Waridin, Pak Nurjaman. SMA. Ya, saya lihat tadi sudah oke. Sudah jadi kaget ya. SMA sama hebat semua. Stay Indonesia, jaya jaya jaya. Oke, dari paparan Pak Waridin dan Pak Nurjaman, terima kasih, luar biasa sekali. Yang bisa saya simpulkan, jadi tugasnya moderator itu nyimpulin ya kan. Nah, berat sebetulnya ya kan. Nah, Anda kan sering disuruh bikin resume ya kan. Nah, ini berat ini ya kan. Sampai nyari Google segala kan. Nah, saya nggak bisa nyari Google di sini ya kan. Nah, yang pertama adalah yang paling penting bahwa sosial media itu adalah hanya sekedar alat ya. Alat yang tadi dikatakan oleh Pak Waridin dan Pak Nurjaman seperti pedang bermata dua. Nah, karena seperti pedang bermata dua, kita harus hati-hati menggunakannya atau pandai-pandai kita memilih menggunakannya. Terus yang kedua yang saya dapat ambil kesimpulannya sekilas adalah bahwa teknologi digital itu adalah teknologi yang dia punya jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nah, hati-hati itu. Nah, dari sana boleh kita simpulkan bahwa pada saat kita akan menggunakan teknologi digital, maka kita harus memahami yang pertama karakteristik dari teknologi digital itu sendiri. Dia seberapa jauh bisa bekerja, mengkomunikasikan apa yang kita sampaikan. Terus kemudian yang kedua, kita juga harus tahu karakteristik kita masing-masing juga ya. Selain teknologinya juga, kita juga apa yang mau kita sampaikan, informasi dan sebagainya itu. Nah, sehingga di sana yang paling penting mungkin harus diingat adalah kita harus menggunakan tadi belum kesampaian ya, think. Nah, saya nangkepnya itu harus dipikir dulu.
dipikir, nggak boleh asal main share begitu saja, dipikir dan kemudian kita cari yang tidak merugikan kita, yang bermanfaat, kemudian nanti kreatif dan membawa pesan damai. Saya kira itu kesimpulannya. Apa demikian Pak? Nah, silahkan teman-teman semua. Oh, satu lagi. Tadi Pak Waridin menulis ke saya sebagai moderator, dikasih kurikulum vitae-nya, terus di situ dikatakan lahir di Costa del Norte ya kan. Nah, saya kira dari Amerika Latin kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu masuk kategori hoax atau penipuan? Tapi contoh, setelah saya pikir-pikir ternyata itu tidak masuk. Karena maksudnya Pak Wahyudin benar ya kan, kita aja nggak ngerti bahwa Costa del Norte itu maksudnya pantura ya Pak. Oke, saya kira itu aja kesimpulannya. Sekarang saya minta teman-teman untuk bertanya, sebutkan ke Pak Wahyudin atau Pak Nurjaman. Terus kemudian panitia ada apa namanya, door prize. Nah, masih tetap ada ya. Satu dari Pak Wahyudin, satu dari Pak Nurjaman. Silahkan. Mungkin yang nunjuk Pak Wahyudin. Sini satu, yang pertama sama sini. Oke. Ya. Terus satu lagi, Pak Nurjaman. Oke. Yang mana Pak? Oh Mbak. Hah? Mbak. Iya. Pak Nurjaman lebih milih Mbak. Mungkin langsung aja dikasih di situ ya. Oh, mau maju ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Handia Sausa dari SMA Negeri 5 Jakarta Pusat. Mungkin bahwa saat ini pemerintah sudah gencar untuk menginformasikan literasi digital untuk mengajak masyarakat dalam acara-acara ataupun apapun untuk melawan provokasi di media sosial. Namun kenyataannya masih banyak konten provokasi yang bisa ditemui atau belum banyak gerakan nyata yang terwujud. Dengan gerakan apakah media sosial akan berkurang dengan berita hoaks maupun provokasi? Terima kasih Pak. Pertanyaan untuk Pak Nurjaman ini ya. Iya. Itu dulu Pak sekalian. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Sania Lutfia Viko dari SMA Negeri 17 Jakarta. Ingin bertanya, apa keuntungan bermedia sosial terhadap angka literasi yang ada di Indonesia? Karena seringkali anak muda, khususnya siswa zaman sekarang, hanya menggunakan media sosial untuk hiburan saja tanpa ada sisi edukatifnya. Terima kasih. Itu pertanyaannya dari Google Mbak ya? Ngeliatin HP. Pakai note di HP, pakai note. Oh iya, pakai note. Oke, monggo, iya. Cek. Baik, apa manfaat media sosial dalam kaitan dengan peningkatan literasi ini gitu ya, Mbak siapa tadi? Mbak Sania. Sania sebut mahal nih masa-masa lalu nih. Baik, saya pikir tadi ya, jadi media sosial itu seperti pisau bermata dua, ya seperti disampaikan di awal. Yang jelas di media sosial dalam koridor internet itu kita bisa mencari apapun yang kita butuhkan. Mohon maaf, asisten rumah tangga saya yang di rumah itu tidak bisa baca tulis karena udah ya. Tapi dia sangat mahir, ya beliau sangat mahir bermedia sosial menggunakan YouTube. Jadi ketika misalnya kami aja ke Gramedia, dia ke toko buku PD aja, apa yang dilihat? Gambar-gambar yang seperti yang dilihat di YouTube. Ketika dia ingin memasak misalnya gini, Bude kami ingin ini. Nah Bude ini hanya mencari video-video yang dia inginkan, kan banyak sekali ya. Ketika kita nggak harus browsing dengan
kata-kata pun ketika kita membuka yang temanya ini, maka yang berkaitan akan muncul. Lama-lama dia akan menemukan. Nah itu, bahkan untuk si buta huruf pun istilahnya ya, bisa bermanfaat ketika bermedia sosial. Artinya apa? Media sosial itu pemanfaatan peningkatan literasinya luar biasa. Di sekolah 102, gak ada orangnya di sini ya. Saya mau 11 nggak enak karena udah. Awalnya literasi setelah tadarus atau setelah saat teduh kan biasanya literasi sebelum. Ya, awalnya menggunakan buku manual, ya. Tim literasi sudah mencantumkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, temanya apa hari ini dan seterusnya. Ternyata ketika menggunakan buku manual, ya, buku konvensional, banyak sekali kendalanya. Hilanglah, tertinggallah, ya kan? Sehingga ada situasi yang tidak lancar ketika literasi sebelum KBM. Akhirnya tim literasi mengubah dengan apa? Buku digital atau browsing di internet. Maka literasi itu sangat tidak terbatas, ya. Atau misalnya ketika dulu ada pojok-pojok baca perpustakaan yang di luar ruang perpustakaan, kan banyak lemari-lemari atau etalase buku kan, itu sangat rentan terhadap hilang, rusak. Nah, kemudian ada menggunakan QR code, ya, barcode, ya. Dengan QR code, semua anak-anak sudah punya HP yang fasilitas ada pembaca barcode-nya, di-scan barcode-nya, maka disitulah bisa dibaca sumber literasi. Ya, jadi saya pikir media sosial yang difasilitasi internet sangat mendukung percepatan kemampuan literasi. Ya, itu. Tapi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, ya. Terima kasih. Tadi saya menjawab bagaimana sih bukti nyata ya, konkretnya seperti apa untuk menangkal hoax. Atau sebenarnya tidak hanya hoax sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tapi informasi-informasi yang nggak betul, kemudian konten-konten yang nggak betul, semuanya. Bukti nyatanya seperti apa? Khususnya mungkin untuk pemerintah ya. Kebetulan karena kuliahnya kemarin saya di cyber security ya. Bagaimana kita itu melihat bagaimana suatu konten itu difilter, kemudian bagaimana masuk. Sampai saya uji coba di HP saya sampai rusak ini karena nguji aplikasi waktu itu. Nah, kalau sampai teknis seperti itu tergantung orangnya dan bagaimana untuk bukti nyatanya. Kalau dari sisi pemerintah kita itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, itu bukti nyata pemerintah kita itu menangkal konten-konten yang nggak bagus. Contoh seperti pornografi, silakan aja di search. Itu pasti langsung tidak bisa. Ya, walaupun mungkin anak-anak ada yang ngakalin ya, saya tahu ya ada yang ngakalin. Nah, nanti ngajarin nggak bener. Nah, ya ngakalin. Nah, tapi itu berarti kan melalui proses. Tapi kalau yang secara standar normal, Pak, pemerintah kita sudah luar biasa. Itu bukti nyata bahwa sudah mulai kita memperketat bagaimana konten yang nggak baik. Nah, kemudian untuk bukti nyata yang ada di kita sendiri atau di lingkungan itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kita tujuannya untuk apa penggunaan media sosial, internet? Ya, untuk menyampaikan informasi apa? Kalau niatnya kita tidak baik, berarti kan, wah kita sudah ada kemauan dan keinginan. Tapi dengan adanya mungkin ya informasi tadi sebagai penangkal, oh nggak boleh nanti kamu dihukum. Nah kan niat itu salah satu bukti nyata bahwa informasi tadi semoga saja anak-anak bisa tahu bahwa anak-anak tidak boleh sembarangan untuk menggunakan media sosial. Ya sedikit, bukan sedikit takut, harus takut. Karena kalau bertindak tidak baik, suatu saat
itu menjadi bumerang buat kita, nyari kerja jadi susah. Itu dari informasi seperti tadi, itu sebagai bukti nyata bahwa ini salah satu tameng supaya kita beretika pada saat menggunakan media sosial. Tapi itu harus didukung juga oleh sekitar kita nih teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita sendiri yang nanti waduh menginformasikan hal yang tidak baik ya. Nah, karena berita-berita hoak ini kadang-kadang kan memang sengaja dibikin untuk memperkeruh, itu hati-hati ya. Contoh, jangan sampai nih nak, anak-anak ini bikin informasi mengenai yang tidak beres di Facebook. Ini nggak lama, pasti besok rumahnya didatengin itu. Karena tim cyber sekarang sudah mulai diperketat Bapak Ibu. Coba saja, jangan coba ya, jangan coba. Jangan dicobalah. Itu salah satu bukti konkret bahwa tapi ini contoh kecil ya Pak, tapi tolong jangan dilakukan. Kadang-kadang bukti hoax ini kan menyasar pada media yang mungkin orang tua itu boro-boro bisa bukanya. Contoh, memberikan informasi lewat permainan game. Ya. Orang tuh bingung gimana masuknya gitu kan. Nyenggol aja nggak pernah gitu. Nah, informasi dari situ akan berkembang kemana-mana. Contoh seperti yang tadi itu tawuran. Itu bukan lewat Facebook, lewat apa, tapi anak-anak dikiranya main game, sebenarnya itu sedang ngacak gitu loh. Contoh mungkin pernah dengar yang ada di Inggris ya, bom ya, waktu itu. Itu juga dari media sosial, bukan media sosial. Nah, makanya kita harus mensikapi gamenya anak-anak itu untuk yang positif, atau ini untuk yang lain-lain ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak tanggap, dikiranya anak cuma main game toh, tapi di dalam game itu kan fasilitasnya banyak yang kita memang untuk masuk ke situ tidak bisa. Itu perlu, itu ya nak, bukti konkretnya bahwa pemerintah kita dan juga dari kita juga dan lingkungan kita dan dari sisi sekolah diharapkan selalu menginformasikan bahwa namanya